Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini, dan kita perlu menyadari bersama-sama bahwasanya bila kita masih diberikan umur sehari saja, ini adalah sebuah hadiah dan karunia yang sangat besar. Dan sering saya bahasakan di pengajian, ini adalah hari emas kita. Karena dengan masih diberikan umur hari ini dan tidak wafat seperti umumnya banyak orang yang telah wafat, berarti kita masih punya peluang untuk menambah amal soleh kita di catatan buku amal tentunya, dan juga kita masih punya peluang untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu sehingga kita jauh dari siksaan dan hukuman Sang Pencipta Allah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Di awal-awal ini insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelanjutan dan juga keabadian sesuai dengan peraturan dan sunnatullah, kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita di negara tercinta ini, dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik, dan masyarakat juga bisa bergotong royong demi untuk memakmurkan negara sehingga kita bisa menjadi negara yang maju dan menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan tidak lupa pula kita doakan saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, secara khusus sekarang di Gaza dan umumnya di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, yang sedang mengalami permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dan jalan keluar dalam waktu dekat, serta Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan teman-teman sekalian seperti biasa bedah buku kita 40 amalan pelebur dosa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah. Dan kita akan masuk pada kesempatan ini amalan yang keempat. Setelah menjalani 2 pertemuan yang lalu, ini pertemuan kita yang ketiga. Saya ingatkan kembali, pertemuan kita perdana dulu membahas tentang masalah efek-efek daripada dosa. Dan kembali akan saya ingatkan sebentar lagi. Kemudian kita sudah masuk di amalan 1 dan 2, taubat dan istighfar. Serta kita sudah masuk ke amalan ketiga tentang bagaimana seorang muslim harus menyibukkan dirinya dengan tujuan utama dia diciptakan. Jadi memang kita hadir di muka bumi ini, lahir dari bayi sampai nanti ajal kita datang, tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada yang tanya, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Untuk puasa? Iya. Dan tidak ada tujuan lain. Tujuan yang lain kalaupun ada atau ada sesuatu yang kita kerjakan itu hanya pelengkap hidup saja. Seperti orang bekerja mencari nafkah untuk membuat dia bisa melalui roda kehidupan, tapi tujuan utamanya tetap untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini nanti kita akan bahas tentang masalah musibah-musibah dunia yang menimpa seorang hamba. Namun sebelumnya, kembali saya ingatkan judul buku kita lagi. Ini selalu saya ingatkan insyaallah. Karena memang ini dasar sekali yang harus kita pegangi karena kita bedah buku tentang masalah tulisan dosanya. Kalau yang pegang bukunya itu kan ada diwarnahin oleh penerbit dan ini punya makna. Kenapa dia 40 amalan peleburnya warna kuning dan ininya dosanya warna merah, bahkan diberikan sedikit ya ada hiasan untuk menunjukkan memang ini sebenarnya inti bahasan. Jadi dosa itu adalah pelanggaran dan dia ibarat racun. Kalau kita punya 1 gentong susu, steril, sehat, tapi kita teteskan 1 tetes racun, maka susu yang 1 gentong itu bisa rusak. Seperti itu kurang lebih kalau seseorang melakukan perbuatan dosa. Walaupun kecil, dianggap remeh. Misal cuma melihat sesuatu yang haram atau mendengar yang haram atau apa saja, itu sudah cukup sebenarnya mengganggu amal soleh dia. Yang 1 gentong tadi, misal hilangnya khusyuk dalam sholat, malasnya membaca Al-Quran, tertinggalnya sholat berjamaah, dan segala macam hal yang membuat akhirnya jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita berikan contoh dari awal pertemuan, ibarat kita bekerja di satu perusahaan, kalau kita menjadi pegawai yang baik, selalu saja kerja on time, kita kerjakan pekerjaan sesuai dengan yang di
diperintahkan oleh perusahaan, maka kita akan menjadi pegawai yang berprestasi. Otomatis fasilitas yang dijanjikan kita akan dapatkan dari gaji, dari bonus, atau apa saja fasilitas di perusahaan masing-masing tentu punya peraturan, kita akan dapatkan. Tapi kapan kita membuka pintu ugal-ugalan, tanda kutip di sini, mulai kita malas datang, telat, pekerjaan juga terbengkalai, maka pastikan kita sangat terancam dengan hal-hal yang diancamkan oleh perusahaan tersebut. Minimal misalnya ada potongan gaji, ada SP atau surat peringatan, bahkan puncaknya bisa di PHK. Nah, seperti ini gambaran tentang masalah orang itu taat atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pegawai yang taat dan pegawai yang tidak taat. Maka perlu kita sadari poin ini dan masing-masing individu harus bermuhasabah atau introspeksi diri masing-masing. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke poin keempat, masalah dari 40 amalan pelebur dosa, yaitu musibah-musibah dunia yang menimpa seseorang. Artinya ujian-ujian yang datang, seperti sakit, ya, gangguan orang, apa saja, misalnya diganggu dengan kata-kata, diganggu dengan gangguan fisik, misalnya perusakan citra, apa saja. Semua itu akan menjadi pelebur dosa bagi orang muslim. Nanti akan panjang lebar kita jelaskan, namun saya akan baca dulu pondasi dasar bahasan kita. Di sini di halaman 11, penulis mengatakan berdasarkan sabda Nabi SAW, bahwasanya memang musibah-musibah dunia atau ujian yang datang itu akan menjadi pelebur dosa. Landasannya adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Artinya tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, capek, penyakit, kegelisahan, gundah, kesedihan, gangguan, dan kegundahan hingga duri yang tertancap padanya, melainkan Allah menebus dengannya sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Kata penulis, ketahuilah bahwa peleburan kesalahan-kesalahan terwujud dengan sebab terjadinya musibah itu sendiri, dengan syarat orang yang diuji bersabar dengannya. Dengan begitu, dia merengkuh pahala tambahan di samping peleburan terhadap dosa-dosanya. Sebaliknya, jika dia berkeluh kesah, maka dia akan mendapatkan dosa baru, sehingga peleburan terhadap kesalahan-kesalahannya tetap terwujud dengan terjadinya musibah itu. Ini kurang lebih landasan bahasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan coba panjang lebar menjelaskan tentang masalah apa yang sedang dititik beratkan oleh penulis masalah ujian dan musibah. Ada sebuah tulisan pernah saya tulis, judulnya itu Mutiara Musibah dan Ujian. Supaya lebih jelas, mungkin dalam bahasa Indonesia pun ada perbedaan ya. Ada bencana, dan bencana ini sifatnya umum, seperti menimpa orang banyak. Banjir, longsor, ya, penyakit atau wabah yang merata, ya, tsunami, yang semisalnya itu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana itu murni karena adanya dosa-dosa. Dia murni karena dosa-dosa, enggak ada sebab lain. Nanti akan kita jelaskan, dalilnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Dan setiap wilayah, daerah, kota, negeri yang tertimpa musibah seperti ini, tidak ada solusi lain untuk keluar kecuali mereka introspeksi diri dan segera kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak umat-umat sebelum kita, kasusnya umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Namrud, kemudian Fir'aun kaumnya Nabi Musa, kaum Tsamud kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad kaumnya Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Lut. Ini banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka bencana-bencana yang besar. Dan itu karena pembangkangan mereka, karena dosa-dosa mereka. Dan tidak akan berubah sistem yang sudah Allah tentukan. Artinya siapapun yang mengikuti contoh-contoh dari orang-orang yang telah Allah hukum, pasti akan datang hukuman yang sama dengan dia.
Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang patuh seperti para nabi-nabi dan orang-orang yang beriman padanya dari para sahabat-sahabat Nabi, bukan cuma sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi siapapun dari nabi-nabi, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, alaihi wassalatu wassalam, semua itu Allah berikan mereka keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Siapapun yang mencontohi orang-orang ini maka akan sama juga hasilnya. Contoh yang lain supaya mudah difahami, kalau kita di kampus, misalnya lagi kuliah, berteman dengan orang-orang yang berprestasi, dengan berteman dengan orang-orang yang gagal, tidak lulus. Maka kita akan temukan orang yang berteman sama yang berprestasi akan mirip dengan orang-orang yang berprestasi itu. Karena mereka rajin belajar, mereka selalu diskusi, mereka mengikuti tuntunan dari para dosen, maka mereka akan dapat apa yang sebenarnya dijadikan target untuk prestasi di kampus itu. Sementara yang malas-malesan dan siapapun yang mengikuti mereka maka akan sama. Nilainya akan buruk, bahkan tidak lulus dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini masalah bencana dulu. Dia akan datang merata dan disebabkan karena dosa. Kepada yang namanya ujian dan cobaan. Nah, ini lebih kepada individual. Dan ini yang dititik beratkan oleh penulis tadi. Dia berbicara tentang masalah ujian-ujian yang datang bukan merata, tapi individual. Nah, kalau ini bisa karena dosa dia, sehingga akhirnya Allah bersihkan dosa dia dan menjadikan dia sadar akan kesalahannya, atau kalaupun bukan karena dosa, Allah ingin memberikan kepada dia derajat yang kalau dia ditimpa musibah itu atau ujian itu, dan dia bersabar, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi itu baik di dunia maupun di akhirat, yang dia tidak bisa jangkau hanya dengan prestasi ibadahnya saja. Jadi ini kurang lebih gambaran dua hal yang perlu kita garis bawahi. Baik, kita lihatkan sekarang, bisa buka surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, tentang masalah dalil bencana. Artinya dalil tentang pastinya terjadi sesuatu yang besar itu justru karena dosa seseorang hamba atau yang merata, ya. Dalam surah nomor 8 ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab." Saya ulangi lagi, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab." Hati-hatilah kalian, kata Allah SWT, atau pelihara diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksanya. Sudah buka ya? Al-Anfal ayat 25. Nah, ayat ini memberikan kepada kita dua peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengingatkan kalau datang siksaan Allah yang merata, itu bukan hanya sekedar orang yang salah kena, orang yang tidak salah pun bisa kena. Selama orang yang benar di situ tidak mengingatkan. Misal teman-teman tinggal di satu komplek, ada 10 rumah. 8 rumah ini suka melakukan pelanggaran agama. 2 rumah tidak. Tetapi yang 2 rumah ini tidak pernah ngingatin tetangganya. Tidak pernah bilang, oh nggak boleh loh, itu dilarang sama agama. Misal, di saat datang satu musibah, ancaman, bencana pada komplek itu misalnya, datangnya perampokan, apalah, semua kena, termasuk orang yang baik. Karena mereka tidak mengingatkan. Jadi nanti akan kita jelaskan juga masalah itu. Ini Allah ingatkan hati-hati dari musibah itu kalau atau bencana yang datang, tidak hanya kena orang zalim di antara kalian. Artinya orang-orang yang baik pun bisa kena, tapi kalau mereka tidak mengingatkan kesalahan itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Jibril alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan satu negeri. Lalu Jibril mengatakan kembali kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan. Hambamu fulan ini maksudnya ada satu orang yang saleh di situ. Kata Allah SWT, mulai siksaan dari dia. Disuruh orang yang soleh ini disiksa duluan. Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Ingin masuk surga sendirian. Maka dia pun kena, bahkan dia dimulai disiksa. Dalam riwayat lain,
Allah subhanahu wa ta'ala kalau datangkan bencana besar, kayak tsunami, kayak longsor, semua kena, nanti Allah bangkitkan sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Yang beriman maka bersama orang beriman, yang kafir bersama orang kafir, ahli maksiat bersama dengan ahli maksiat. Tapi masalahnya berat sekali. Oleh karena itu teman-teman, dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW ingatkan kita, renungi baik-baik makna hadis ini. Perumpamaan kalian dengan para pelaku-pelaku pelanggaran itu seperti satu kelompok orang yang bersama-sama di satu kapal laut. Mereka berada di bawah kapal, kalian berada di atas kapal. Setiap kali mereka ingin mengambil air, mereka naik ke atas. Lalu mereka gunakan gayung atau apa saja di atas kapal, ngambil baru mereka turun lagi ke dak kapal. Nah, orang-orang yang pelanggar ini mengatakan begini sama teman-temannya, daripada kita bolak-balik naik ke atas, lebih baik kapal ini kita bolongin aja. Dibolongin supaya airnya langsung masuk. Udah kita langsung ambil. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka membolongi kapal itu, maka kalian akan tenggelam semua bersama-sama. Jadi kita nggak boleh tinggal diam teman-teman. Kalau ada orang berbuat salah, kalau efeknya datang ke dia sendiri nggak masalah. Masalahnya merata. Kita pun bisa kena kalau kita membiarkan mereka. Minimal kita ingatkan sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, coba dia ubah dengan tangannya. Maksudnya powernya. Kayak misalnya orang tua pada anak, ya, atasan pada bawahan. Ini kan bisa dia menggunakan powernya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Dia nasihati. Dan kalau kita sudah nasihatin orang sekali saja, berarti sudah gugur tanggung jawab kita. Selebihnya sudah sunnah. Karena amar ma'ruf nahi munkar yang wajib yang pertama. Ada teman kita nggak sholat. Kenapa nggak sholat akhi? Kenapa nggak sholat ukhti? Ya, itu kan wajib dalam agama. Udah kita sudah nasihatin begitu, walaupun cuma beberapa kata saja, maka kita sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Tapi kalau kita biarkan tidak diingatkan sama sekali, pastikan nanti kita akan dituntut hari kiamat. Bahkan kalau datang masalah buat dia, datang masalah buat kita juga, karena kita biarkan saja. Nah, itu tentang masalah bencana yang datang. Sementara ujian ini tadi yang saya bilang datangnya kepada individual, ya. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayatnya 154 sampai 156. Maaf, 155. 155, 156 sampai 157. Ini tentang ujian individual. Nah, ini tadi saya bilang kan, kayak misalnya teman-teman sakit, ya, dan umumnya orang rasakan semua, ya. Kayak misalnya flu. Siapa yang dari kita belum pernah flu, belum pernah demam, belum pernah sakit gigi, sakit kepala, gitu kan? Itu semua ujian akan datang. Atau orang keseleo, ya. Ada saja gitu ya yang datang. Ini ujian-ujian. Ini yang sedang diberikan oleh penulis di sini sebenarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155. Jadi tidak ada orang yang melalui dunia ini tidak ada ujiannya, enggak ada. Bunyinya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamar wa basyirus sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, maksudnya secara individual. Kalian semua pasti akan datang ujian. Apa? Dengan sedikit ketakutan. Takut gak berhasil, ya. Ada takut, rasa takut normal, ya. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, hasil panen, ya, ancaman dari orang, ya. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan makna sabar, dia bisa menerima ujian itu lalu kemudian dia ikhtiar mencari jalan keluar. Misalnya teman-teman bangun tidur pagi, tidur malam ini nggak flu, tapi bangun tidur tiba-tiba sudah flu atau demam atau meriang. Kita sebenarnya tidak berharap, tapi datang ujian itu. Maka kita sabar. Apa itu sabar? Terima dulu tuh keputusan Allah. Lalu kemudian kita ikhtiar. Oh, Allah lagi uji saya, lalu ikhtiar. Ikhtiar itu kayak mencari jalan keluar. Minum obat, ke dokter, minum minuman hangat. Nah, itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan duduk manis, elus dada, bukan. Lalu tidak ikhtiar sama sekali, tapi dia harus ikhtiar. 156-nya Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Siapa orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang sabar adalah kalau mereka ditimpa musibah, ujian, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Ya, maksudnya keberkatan ini atau keberkahan adalah kecukupan. Allah akan cukupkan dia bisa melalui masalah yang sedang dia hadapi. Dia temukan solusi dari permasalahannya yang sempurna, ya, keberkatan yang sempurna. Dan rahmat, kasih sayang dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini dalil tentang masalah cobaan yang akan datang secara individual. Baik, untuk lebih jauh lagi teman-teman sekalian, kita kembali ke poin pertama tadi, masalah bencana dulu. Ada enggak Ustaz dalilnya kalau orang tidak berbuat salah yang merata, memang Allah tidak datangkan musibah buat dia, bencana? Maksudnya tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi longsor, tidak akan terjadi tsunami. Iya, jelas sekali ada. Bisa teman-teman buka surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Jadi nanti kalau lagi baca Quran di rumah, tadabbur, bisa dilihat ayat-ayat ini ya. Ini janji-janji Allah yang pasti, kalau kita patuh kepada Allah, tidak mungkin datang bencana. Sekali lagi saya ulangi, bencana itu yang merata, semua orang kena. Ya. Bisa dilihat surah nomor 11, surah Hud, ayat 117. Yang artinya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, bunyi ayatnya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin datang itu bencana yang merata, banjir, longsor, tsunami, apalah wabah, penyakit yang merata secara zalim, gak mungkin, tanpa sebab gak mungkin. Sedang penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jelas firman Allah ini sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Jadi sangat normal kalau seorang pemimpin satu wilayah mengingatkan masyarakatnya, jangan buat dosa, jangan buat dosa, jangan merata, karena ini bahaya. Kalau datang musibahnya, ujiannya, ya, atau bencananya akan merata. Begitu juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28, teman-teman sekalian bisa dilihat surah nomor 28 ayat 59. Surah nomor 28 ayat 59. Saya bacakan. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota. Hai Muhammad, enggak mungkin Tuhanmu membinasakan kota-kota dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami, dan apalah. Sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang sampaikan, ayo sadar, jangan, ini dan seterusnya, ya. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota, kata Allah. Ini sudah peraturan Allah dari turunnya Al-Quran, bahkan sebelumnya pun seperti itu. Dan tidak akan pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Di sini kezaliman maksudnya dosa. Selama mereka tidak buat dosa, nggak mungkin bencana itu datang. Ya. Kemudian surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26. Di ayat 208. Yang bunyinya surah nomor 26 ayat 208 ya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Jadi kalau sudah datang, kalau sekarang Nabi sudah tidak ada. Jadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW adalah para ulama, para da'i. Kalau sudah sampai kepada kita secara individual ataupun masyarakat, ini enggak boleh loh, ini haram, nanti Allah murka, jangan lakukan. Tapi tetap tidak diengahkan, nah ini berarti siap-siap akan datang hukuman dari Allah SWT. Dan setiap saat bisa datang.
Bukankah seperti kita lihat gempa misalnya? Gempa itu siapa yang sadar? Orang tidak tahu. Tiba-tiba goncang, udah selesai. Dan di detik-detik itu bisa rubuh bangunannya, ya, bisa longsor tanahnya, bisa meninggal. Setiap saat bisa datang. Dan itu semua disebabkan karena dosa. Bayangkan teman-teman sekalian, di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, di kota Kufa di Irak, pernah terdengar suara guntur yang keras. Kita selalu dengar suara guntur kalau musim hujan kan. Apa beliau yang waktu dengar suara guntur yang keras, beliau mengatakan, ini adalah peringatan yang sangat keras bagi penduduk bumi, ya, dari sang pencipta Allah di langit sana. Guntur, ribut sekali kan, kita muncul rasa takut. Itu aja, kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, ini peringatan keras dari Allah yang di langit kepada penduduk bumi. Ada pelanggaran nih. Sampai seperti itu. Mungkin secara ilmu pengetahuan orang mengatakan, oh itu kan fenomena alam. Itu menurut mereka. Kita punya Al-Quran yang menjelaskan, kita punya hadis yang menjelaskan. Bahkan sebagian salaf, ini pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya, mereka saking takutnya melakukan pelanggaran agama karena setiap saat bisa hukuman langsung datang, itu mereka kalau kakinya kesentuh batu aja, udah langsung astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lewat satu tempat, cium bau busuk aja, astagfirullah, inna lillahi wa raji'un. Karena harusnya dia nggak kena itu kalau dia tidak melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu. Ini begitu memahaminya ya. Kemudian surah Al-Hijr, surah nomor 15 ya. Ayat 4. Surah nomor 15 ayat 4 bunyinya, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan kami tidak ada atau tiada membinasakan negeri atau suatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Maksudnya sudah ada peringatan, nggak mau ngah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali diingatkan, nggak mau ya sudah. Nanti akan datang masalah yang besar buat dia. Tadi ayat yang sempat kita bacakan, yang masalah bencana, saya bilang tadi ada 2 yang bisa diambil atau 2 peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal tadi ya. Potongan akhir ayat surah Al-Anfal itu menjelaskan kepada kita, wa'lamu anallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah itu maha berat siksanya. Maksudnya begini teman-teman. Jadi usahakan jangan coba-coba ranah itu. Kalau tahu ini Allah larang, lebih baik dihindari. Kenapa? Karena kalau kita lakukan misalnya, yang akan datang nanti sebagai hukuman dari Allah jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Contoh misalnya orang berzina 1 jam di hotel. Contoh, dia berzina 1 jam di hotel. 1 jam ini itu bukan dibalas dengan 1 jam demam. Bukan begitu. Tapi bisa saja 1 bulan masalah. Mungkin 1 tahun masalah. Sumpah, sedih, gagal usahanya. Semua itu karena kesalahan yang 1 jam itu. Mungkin orang bohong sekali. Bagi dia itu kecil. Tapi sudah cukup Allah datangkan untuk dia ujian yang berat sekali. Dan bukan sekali bohong. Kemudian misalnya dapat sentilan 1 kali di mulutnya. Enggak. Dia punya masalah, dipecat dari tempat kerjanya, ini itu segala macam. Sampai Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, saya pernah berbuat dosa kecil 1 saja. Sudah cukup Allah Subhanahu wa taala membuat saya terharamkan sholat berjamaah subuh di masjid itu sebulan. Jadi begitu efeknya. Jangan anggap remeh teman-teman ya. Karena kita biasa mungkin apalagi yang memang suka lalai, suka anggap remeh, kayak misalnya contoh dengan partner bisnisnya atau dengan tempat kerjanya atau dengan pemerintahnya, udahlah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, selalu nggak apa-apa. Kata-kata nggak apa-apa ini bahaya sekali karena ada konsekuensi yang akan bisa menimpa dia setiap saat. Apakah peringatan dari pemerintah kalau dia melanggar pemerintah, apakah peringatan dari perusahaan kalau di perusahaan, dan itu kadarnya belum tentu seukuran dengan pelanggaran gitu. Dan pelanggarannya hanya sekedar ngajak temannya bolos, tapi mungkin hukumannya dipecat dari perusahaan misal, kan gitu. Jadi untuk apa kita masuk ke satu zona atau ranah di mana kita sangat terancam, bisa setiap saat datang gangguan. Nah seperti itu memahaminya. Baik, kalau bencana yang sifatnya umum, itu sebab-sebabnya yang pertama adalah penolakan terhadap Rasul.
Seperti sekarang kalau di masa kita penolakan terhadap ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang wajib-wajib ya. Kalau yang sunnah masih pilihan, tapi kalau yang wajib ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan banyaknya umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan justru karena mereka menolak peringatan para nabi-nabi mereka. Bisa dilihat dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. Surah nomor 10 ayat 13. Bunyinya ayat 13-nya saya bacakan ya, surah nomor 10 ayat 13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Artinya, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Jadi siapa saja banyak umat sebelum kita sudah Allah binasakan. Ketika mereka berbuat kezaliman. Apa kezaliman mereka ya Allah? Allah bilang, padahal Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan memberikan keterangan-keterangan yang nyata. Kalau sekarang karena tadi saya bilang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka beliau mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka penyambung lidah Nabi Muhammad SAW adalah para ulama kita, para dai-dai kita, para ustadz-ustadz kita yang mengingatkan, jangan akhi, jangan ukhti, ini haram, ini hati-hati. Nah, tapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ini yang menyebabkan datangnya ancaman yang berat itu. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 54, ini dalil-dalil Al-Quran tentang masalah sebab pertama datangnya bencana umum tadi. Semua orang kena. Al-Anfal ayat 54 berbunyi, ini tentang Fir'aun ya. Kada'abi ali Fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna ala Fir'aun wa kullun kanu zalimin. Keadaan orang-orang yang datang yang Allah hukum, Allah bentangkan bencana, musibah yang besar buat mereka, itu serupa dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Serta orang-orang yang sebelumnya bahkan sebelum Fir'aun. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan semua itu adalah orang-orang zalim. Ya, jadi di sini Allah sebutkan Fir'aun pun binasa justru karena pembangkangan dia terhadap hukum Allah SWT. Dia melakukan perbuatan dosa gitu. Kemudian dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan masih di poin pertama tentang masalah dalil sebab pertama dari datangnya bencana umum ya. Surah Muhammad surah nomor 47 ayat 13. Allah menyebutkan wa ka'im min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasir lahum. Betapa banyaknya negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negeri Muhammad, Mekah maksudnya pada saat itu, yang telah mengusirmu, kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Yang kedua, meratanya dosa besar yang dibiarkan begitu saja. Dalilnya surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 6. Ini sebab bencana umum. Bunyinya alam yarau kam ahlakna, surah nomor 6 ayat 6 ya. Ini sebab bencana nomor 2. Datangnya merata semua orang kena, itu karena meratanya juga dosa besar. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Satu ayat ini saja tapi maknanya dalam sekali. Kata Allah SWT, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Kalau sekarang orang masih baru-baru mau coba buat dosa, sudah banyak orang sebelumnya buat dosa, tapi ingat akibatnya pembinasaan. Berarti yang buat juga sekarang pembinasaan yang sama. Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi.
Mereka kuat-kuat, mereka punya harta, mereka punya kedudukan, kelebihan fisik. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan lagi sesudah mereka generasi yang lain. Ini jelas sekali kalau dosa-dosa itu merata, maka seperti datang musibah seperti ini. Kita tahu misalnya kaumnya Nabi Nuh, bisa lihat dalam surah Isra, ya, surah nomor 17 ayat 17. Ini dalil yang kedua berhubungan dengan masalah, ya, sebab kedua datangnya bencana, yaitu meratanya dosa besar. Surah nomor 17 ayat 17 ini menggambarkan kepada kita tentang berapa banyak Allah ingatkan juga umat-umat setelah kami binasakan sebelum kalian, ya, dari Nabi Nuh dan yang datang setelah Nabi Nuh. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu kan generasi manusia belum terlalu banyak, tapi pada saat mereka membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalam, didakwahi 950 tahun tidak mau dengar, tetap saja mereka tidak mau beriman, dan pada masa itu Allah berikan mereka umur yang panjang. Jadi satu orang bisa berumur 1000 tahun, 1200 tahun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Allah suruh Nabi Nuh buat kapal, kemudian setelah selesai kapal itu masih diolok-olok oleh kaumnya. Kalau sudah pernah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu bisa dengar kisah unik di situ, ya. Setiap kali, karena Nabi Nuh ini berdakwah di daerah padang pasir, nggak ada air, nggak ada sungai, nggak ada lautan. Waktu dia buat kapal, kaumnya olok-olok. Kamu mau bawa di mana kapal kamu, Nuh? Mau diarungkan di mana? Maka Nabi Nuh AS sama kaumnya tetap aja mengerjakan kapal itu sesuai perintah Allah. Waktu sudah selesai, kaumnya Nabi Nuh yang kufur ini, yang banyak buat dosa, mereka tidak cukup sampai mengolok-olok dengan lisan, tapi mereka sepakat untuk datang ke kapal itu, kemudian mereka buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh, sampai penuh dengan kotoran mereka. Akhirnya setelah penuh dengan kotoran mereka, dan sudah dekat masa di mana Allah akan datangkan banjir besarnya yang dikenal dengan kiamat kecil pada saat itu, karena seluruh muka bumi ini banjir, Ka'bah pun rubuh bangunannya, ya, sisa pondasinya saja. Semuanya hancur di muka bumi ini. Bahkan ahli sejarah atau para ilmuwan mengatakan padang pasir itu dulunya memang lautan, juga kebun hutan. Tetapi dengan banjir dulu, maka yang membawa banyak sekali pasir, ya, yang berpindah satu tempat ke tempat lain, maka jadilah seperti sekarang banyak gurun-gurun pasir gitu. Intinya sebenarnya teman-teman sekalian, pada saat akan datang janji Allah subhanahu wa ta'ala banjir besar, maka Allah datangkan penyakit untuk kaumnya Nabi Nuh. Kena penyakit kulit, dan penyakit kulit ini mereka coba berusaha berobat, tidak bisa. Nggak bisa mereka, ya, sembuh. Sampai ada satu orang dari kaum Nabi Nuh, ini buang air besar di kapal Nabi Nuh, kemudian kepleset jatuh di kotoran mereka yang sudah numpuk itu. Begitu dia keluar, penyakit kulitnya sembuh. Maka dia pulang ke kaumnya bersama-sama dengan orang-orang yang zalim dan orang yang kafir ini. Mereka heran, kamu sembuh bagaimana caranya? Kok bisa? Dia bilang, saya tidak pakai obat apa-apa, cuma saya kepleset di kotoran kita, kena kotoran itu saya malah sembuh. Maka semua kaumnya yang kafir datang ke kapal itu membersihkan kotoran mereka sendiri untuk menyembuhkan penyakit kulit yang Allah datangkan kepada mereka. Setelah sampai sebagian ulama ada yang mengatakan sampai mereka mengambil cuilan terakhir dari kotoran tersebut untuk membersihkan sampai kapal itu bersih banget, udah bersih sekali. Mereka bersihkan sendiri yang tadi mereka kotori, setelah bersih sekali, ya. Dan itu pun Allah hubungkan kadarnya, kotoran itu harus bersih benar baru bersih semua penyakit mereka. Setelah bersih baru kapal Nabi Nuh dinaikin oleh orang beriman, dan Allah datangkan banjir besar dan tenggelamlah orang-orang yang binasa itu. Jadi Allah itu punya
cara bermain tanda kutip itu yang sangat indah di luar daripada nalar manusia. Makanya Allah mengatakan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu daya, para penjahat-penjahat itu, aku pun mengatur tipu daya. Dalam firman yang lain Allah mengatakan inna kaidi matin. Tipu dayaku tuh sangat kokoh, enggak bisa dikalahkan. Berapa banyak orang yang koruptor misalnya menyembunyikan, merahasiakan sekian tahun tanpa dia sadari, Allah bongkar dengan caranya. Dan terakhir bahasanya cuma sama. Standar manusia semua pelanggar-pelanggar ini akan mengatakan, kok bisa ya? Itu bahasa terakhirnya. Bisa. Allah subhanahu wa ta'ala bongkar. Jangan terus-menerusan bodoh mengatakan, oh seakan-akan Allah tidak mengetahui, tidak melihat. Karena Allah tahu dan Allah bisa bongkar. Kalau perbuatan kita baik, walaupun kita sembunyikan, Allah bongkar supaya menjadi contoh bagi orang lain. Di hidup kita atau setelah hidup kita. Allah punya cara membuka kebaikan itu supaya nanti jadi contoh. Kalau perbuatan kita buruk, Allah bongkar walaupun kita hebat mengemasnya dan akhirnya menjadi pelajaran bagi orang lain juga dan peringatan sekaligus bagi para pelanggar ini. Sebab yang ketiga masalah bencana kezaliman. Zalim ini berarti mengambil yang bukan haknya atau tidak memberikan hak orang lain. Ini juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 45. Surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 45. Bunyinya faka'ayyim min qaryatan ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urusha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak kata Allah kota-kota yang telah kami binasakan. Banyak sekali yang sudah kami binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Zalim di sini maksudnya bisa berbuat dosa atau memang dia tidak memberikan hak orang lain atau dia mengambil yang bukan haknya. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atap rumah mereka dan berapa banyak sumur yang ditinggal dan juga istana-istana yang indah. Kemudian yang keempat, sebab bencana itu adalah tidak menyeru pada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi teman-teman jangan mau masuk surga sendiri. Kalau kita tahu perbuatan amal baik itu misalnya sholat, misalnya puasa, misalnya sedekah, apa saja. Jangan cuma kita lakukan, ingatkan orang lain. Itu namanya amar ma'ruf. Dan juga jangan biarkan orang berbuat dosa dan pelanggaran. Ah itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Ya. Itu namanya mencegah dari kemungkaran. Tadi saya bilang walaupun cuma sekali saja kita pernah ingatkan, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Gitu kan? Dan nanti kalau Allah SWT datangkan hukumannya, kita bisa selamat. Yang penting kita mencegah dari kemungkaran itu. Nanti kita ceritakan tentang penduduk negeri Ila. Ya. Baik, landasan hukumnya tentang masalah orang yang tidak menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran ini adalah sabda Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari. Terjemahannya, kalian harus menyuruh pada kebaikan. Kebaikan apapun yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dipandang baik oleh manusia. Ya. Dan melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya secara paksa dan menariknya kepada kebaikan secara paksa, atau Allah akan munculkan perselisihan dalam hati kalian hingga orang terbaik dari kalian pun berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Jadi kalau orang berbuat salah nih kita ingatkan, tidak boleh loh. Dia nggak mau dengar. Coba cari jalan supaya dia ini tanda kutip sih dikeroyokin, dinasihatin lebih banyak lagi orang, diberikan peringatan lebih banyak lagi orang. Contoh di perusahaan ada satu orang mulai manipulasi data. Kita tahu sebenarnya orang ini berbuat, jangan didiamkan. Ingatkan dia. Dia tidak mau berhenti dari kemungkarannya, laporkan dia. Karena kalau tidak ini masalah ini. Ya. Ini yang dimaksud di sini. Kalian harus berhentikan orang berbuat salah itu, jangan dibiarkan. Diingatkan. Dan kalau kita sudah ingatkan, kemudian datang ujian atau datang masalah, musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selamat. Dan ini bahayanya kalau kita biarkan, maka bisa saja sampai orang terbaik, kata Nabi SAW dan terakhir berdoa, tidak lagi diijabah. Kita bisa lihat teman-teman sekalian, hadis yang lain, hadis riwayat Muslim
Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kami akan dapat ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami ada orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, kalau pelanggaran agama telah merajalela dan dibiarkan, nggak ada yang ingatkan. Ya. Satu kali bohong itu dibiarkan, maka ini akan melebar kemana-mana. Karena nanti akan dianggap sebagai sebuah hal yang biasa. Sampai pada tingkat nanti bisa berbalik. Justru orang jujur yang dianggap pelaku kriminal, orang yang bohong itu dianggap prestasi. Karena kita biarkan. Jadi nggak boleh dibiarkan. Makanya Allah SWT berhentikan dengan ujian ya, yang datang. Baik, saya akan ceritakan ada satu negeri namanya negeri Ila. Negeri Ila ini teman-teman sekarang masuk wilayah Palestina ya. Semoga Allah bebaskan mereka. Dan sekarang dijajah, kota ini termasuk kena penjajahan orang-orang Yahudi. Semoga Allah keluarkan mereka dari situ ya. Negeri Ila ini teman-teman dulu dihuni oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, salah satu yang dilarang dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Kebetulan penduduk Ila ini mereka rata-rata nelayan, tinggalnya di pinggir pantai, pinggir laut. Maka pecahlah penduduk Ila menjadi 3 kelompok dalam menerima syariat Nabi Musa alaihissalam ini. Yang pertama, berpegang teguh, nggak akan mancing hari Sabtu. Yang kedua, melanggar, tetap mancing. Yang ketiga, dan ini yang pertama ini mengingatkan yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang muncul tidak mau memancing juga, tapi tidak mau juga mengingatkan kelompok kedua. Ada 3 golongan ya. Yang pertama, berpegang teguh, tidak boleh mancing hari Sabtu. Yang kedua, justru mancing sengaja. Tapi kelompok pertama ingatkan, nggak boleh loh, haram, diingatkan. Ada kelompok ketiga, mereka juga tidak mancing, tapi tidak mau mengingatkan kelompok kedua, dibiarin aja. Ya udah terserah, kalau langgar aja sendiri ya gitu. Nah, 3 kelompok ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, nanti kita akan bacakan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 163 sampai 167 ya. Tapi ceritanya adalah pada saat itu kelompok pertama selalu ingatkan, kelompok kedua jangan, nggak boleh, Allah haramkan. Kelompok kedua ini karena mau cari jalan supaya perbuatan mereka boleh, Sabtu mereka nggak mancing secara khusus, tapi mereka pasang jalannya di hari Jumat. Mereka ambil hasilnya hari Ahad. Mereka mau menipu Allah. Gitu. Maka yang terjadi apa? Diingatkan tidak mau dengar. Datang kelompok ketiga, kelompok yang tidak mau mancing juga, tapi tidak mau ingatkan kelompok yang kedua. Malam mereka datang kepada kelompok pertama. Udahlah, untuk apa kalian sibuk ngurus orang-orang ini? Orang ini kan tidak mau dengar. Kita selamatkan diri kita sendiri. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Pada saat Allah datangkan kutukannya, kan terkenal sekali ya, pelanggar hari Sabtu ini dikutuk jadi kerah. Makanya ada istilah orang-orang Yahudi dengan saudara kerah, ya. Karena memang ada di antara mereka pada saat itu dikutuk dari kerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai diceritakan dalam beberapa riwayat itu pada saat Allah mau kutuk mereka karena mereka melanggar tadi memancing yang dilarang itu, maka mereka berada di pinggir pantai semuanya yang para pelanggar dengan hikmah Allah di satu malam. Yang patuh ini berada di luar pantai itu dan ada dinding pemisah mereka. Pada saat itu memang dinding tembok. Allah gerakkan orang-orang yang pelanggar itu keluar dari tembok mereka dan berada di pinggir pantai, lalu Allah kutuk mereka jadi kerah. Kemudian yang tidak melanggar hari Sabtu itu justru Allah selamatkan. Besok pagi pada saat mereka bangun, mereka bertemu dan mereka kenal. Ini tetangga-tetangganya dulu. Tidak ada kerah di sini. Dan mereka memang mengeluarkan air mata, menangis, ya, bukan kerah umumnya. Mereka tahu kalau ini adalah tetangga saya dulu, ini adalah saudara saya dulu. Tapi Allah kutuk mereka. Maka tersebarlah pada saat itu para pembangkang hari Sabtu, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala kutuk mereka menjadi kerah. Teman-teman bisa lihat surah Al-A'raf surah nomor 7, kisah mereka, ya, di ayat 163. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْكَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, maksudnya negeri Ilah, ya. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, nggak boleh mancing hari Sabtu. Memang begitu peraturan Allah, ya. Di waktu itu, ya, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Jadi waktu awal turun syariat ini tidak boleh mancing hari Sabtu, itu tidak ada ujian datang. Tapi karena mereka selalu mau merekayasa keadaan, Allah datangkan ujian di hari Sabtu, khusus Sabtu, ikan-ikan itu pada ngapung di pinggir pantai. Jadi mudah sekali mereka jangkau dengan tangan-tangan mereka. Itu Allah bilang. Ya. Dan di waktu datang hari Sabtu itu, datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar terapung, di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, justru ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji atau mencoba mereka karena perbuatan fasik mereka. Jadi memang begitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Ada ujian yang datang dari Allah SWT untuk menguji iman kita, itu dengan termudahkannya perbuatan dosa. Misalnya zina ini, tiba-tiba datang satu waktu di mana sangat mudah kita untuk melakukannya, itu ujiannya. Jangan justru dilakukan, jangan mengatakan ini karena mudah dilakukan, tidak. Justru itu berat sekali ujian. Nanti kita akan lanjutkan ayat ini, tapi saya sedikit menjelaskan, waktu Allah SWT turunkan larangan orang yang berihram, kalau lagi umrah atau haji berihram, kan tidak boleh berburu hewan darat ya. Dalam surah Al-An'am diceritakan masalah itu. Itu kata para sahabat, waktu turun firman Allah SWT melarang orang yang pakai ihram berburu hewan darat, itu turun mereka lagi pakai baju ihram dan lagi menuju ke Mekah. Dan pada saat itu kata para sahabat, hewan-hewan yang biasanya kami harus berburu dengan sangat susah, rusa, ya, kambing hutan, unta yang jauh di padang pasir yang mereka susah untuk diberburu. Di hari turun ayat itu datang di dekat tangan-tangan kami sehingga kami bisa memegangnya. Datang sendiri tuh kelinci datang, ya, rusa datang, dengan sangat mudah kami bisa memegangnya. Allah sedang menguji pada saat itu. Nah ini yang terjadi. Jadi penduduk Ilah itu diuji oleh Allah SWT dengan ikan-ikan itu datang. Biasanya ujian ini datang karena mereka memang tidak mau mengahkan larangan-larangan itu. 164-nya, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum wa mu'adzibu 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Nah ini golongan-golongan yang terpecah menjadi 3 tadi saya bilang di penduduk Ilah. Ada yang patuh, tidak mau memancing hari Sabtu, ada yang tetap mau mancing dengan tadi merekayasa keadaan, Jumat pasang jala, hari Ahad panen. Ada kelompok ketiga tidak mancing juga, tidak mancing, tapi mereka bukan menahan kelompok kedua melanggar hukum Allah, justru mengingatkan kelompok pertama, udahlah nggak usah pusing dengan mereka. Nah ini ayatnya. Allah bilang, dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan mengapa kamu mengingatkan kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan siksa yang pedih. Jadi sekarang kita bicara kelompok ketiga yang tidak mau mancing tapi tidak mau ingatkan kelompok kedua yang melanggar. Justru datang kepada kelompok pertama yang tidak mau mancing dan mengingatkan kelompok kedua. Apa kelompok ketiga bilang? Untuk apa sih kamu nasihatin untuk kelompok dua? Gitu. Gak usah. Toh juga Allah akan siksa mereka. Maka kelompok pertama menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kami dan supaya mereka bertakwa. Seperti misalnya ada teman kita bertiga nih, kita sholat, ada kelompok, ada teman yang kedua, si A sholat, si B tidak sholat, si C sholat, si A ini mengingatkan si B, kenapa kamu gak sholat? Gak boleh loh, kamu harus sholat. Tapi datang si C, bukan dia ingatkan si B juga, iya kamu harus sholat loh. Bukan, dia datang kepada si A dan dia mengatakan kepada si A, ngapain sih kamu nasihatin si B, biarin aja. Nah seperti itu keadaannya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian, waktu si C ini, kelompok ketiga mengatakan kepada si A, untuk apa sih kamu nasihatin? Si A mengatakan, ya supaya saya lepas tanggung jawab depan Allah, minimal saya sudah ingatkan, atau saya berharap mereka dapat hidayah. Ayat 165-nya, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka itu,
Ah, udahlah terserah, biarin aja, masuk surga aja sendiri atau apalah, ya. Maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpahkan kepada orang-orang zalim siksaan yang pedih disebabkan ya mereka selalu berbuat kefasikan. Kemudian 166-nya ini Allah pastikan tentang masalah kutukan yang datang. Ini jenis siksaannya. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka kerjakan, kami katakan jadilah kamu kera yang hina. Ini dikutuk mereka menjadi kera. Dikutuk mereka menjadi kera. Ini kisah tentang ya orang-orang yang tidak melarang dari kemungkaran. Baik 166 ya, sampai tadi saya bilang 167 sampai 166 saja. Sekarang kita masuk ke ujian. Tadi kan itu bencana yang datang merata ya. Kita sudah sebutkan sebab-sebabnya supaya jangan kena semua orang. Ya, paling tidak kalau kita ambil kesimpulannya, kalau ada kesalahan jangan dibiarkan, ingatkan saja dengan cara yang santun, dengan cara baik supaya kita lepas tanggung jawab Allah. Dan kalau datang ujian pada mereka, datang musibah, bencana, kita tidak dikena. Baik, sekarang yang individual. Tadi yang surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Kayak sakit, ya, apa saja gangguan orang secara individu, bukan merata. Nah ini tadi di awal pembukaan saya sudah sampaikan, bisa datang karena dosa kita. Bisa karena dosa. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, terdapat dosa-dosa tidak dapat dibersihkan atau tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan mencoba hamba tersebut dengan penyakit ya, untuk membersihkan dosa-dosanya. Jadi karena ada dosa yang pernah dia lakukan, dia istighfar dan tobat, tapi belum cukup bobotnya untuk membersihkan dosa dia, maka Allah datangkan penyakit. Misalnya dia harus minum obat kontinu dari dokter selama 10 tahun, 5 tahun. Nah ini pembersihannya karena dosa yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Bisa juga karena kelalaian dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan. Ya. Berapa banyak orang teman-teman jadi taubat, lalu kemudian mau dekatkan diri kepada Allah, justru karena dia lalai, dia banyak buat kelalaian, tidak sholat, tidak ibadah misalnya, atau dia buat dosa, kemudian Allah datangkan ujian-ujian yang berat, kemudian mereka sadar dan mereka taubat. Ini seringkali kami datang jemaah kita di pengajian sampaikan gitu ya, Ustaz saya sudah terlalu jauh melanggar agama, saya rasa peringatan Allah begitu banyak, sekarang saya mau taubat. Jadi ini karena kelalaian dia, ya, maka Allah datangkan ujian pribadi kepada dia supaya dia sadar. Mungkin ribut rumah tangganya, mungkin sulit mendapatkan keturunan, mungkin ini, mungkin itu, banyak sekali. Ya, yang sebenarnya secara teori agama harusnya dia mendapatkan fasilitas kalau dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ya. Ayat 107 sampai 108. Surah An-Nahl ini menceritakan tentang sebab ujian yang kedua dari yang ujian yang datang secara individual ya. An-Nahl surah nomor 16 ayat 107 sampai 108. Allah berfirman 107-nya, "Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin." Yang demikian itu datangnya ujian-ujian kepada mereka yang tidak berhenti ya. Itu disebabkan karena sungguhnya mereka mencintai dunia lebih daripada akhirat. Sehingga sholat terbengkalai, puasa terbengkalai, ya, tidak dikerjakan karena untuk urusan dunia saja. Dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat 108-nya, ulaika alladziina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, jadi kelalaian ini akan mendatangkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu kembali kepada Allah. Baik, sekarang pertanyaan yang lebih mengerucut ke bahasan kita, bagaimana kalau seandainya orang itu sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, patuh, segala macam, ya? Apakah ujian masih datang kepada dia? Ya, bisa datang kepada dia. Jadi kita bagi begini, kalau ujian pribadi, khusus orang muslim. Kalau orang muslim,
maka bisa saja kan ada dosa dia, Allah peringatkan supaya dia berhenti dari dosanya, atau kelalaian-kelalaian tadi dari ibadah, Allah datangkan ujian yang bertubi-tubi supaya dia sadari kalau dia salah, gitu lah, dan dia kembali. Atau dia sudah taat, azan ke masjid, sholat, selalu jaga tutup aurat, pendapatannya dicari yang halal dan seterusnya, dia coba maksimal, gitu kan? Apakah ujian masih datang? Masih datang. Tujuannya untuk apa? Ini untuk peninggian derajat. Bisa datang kepada orang beriman seperti para nabi-nabi diuji. Ya, ada kan kita jelaskan dalilnya masalah itu ya. Dan ada derajat-derajat di surga teman-teman, gak bisa kita dapatkan misalnya kecuali kita sholat 100 tahun, kita puasa 100 tahun. Tapi umur kita hanya sampai 60 saja. Umur kita hanya sampai 60 saja. Tapi Allah mau kita sampai ke derajat itu, maka Allah datangkan ujian-ujiannya. Nabi SAW bersabda dalam masalah ini, dalam hadis riwayat Muslim, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Maksudnya di sini ujian datang ya sesuai kadar kemampuan dia juga. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Atau ujian yang umum datang, hanya saja orang-orang beriman lebih lama sedikit. Contoh misalnya, demam, orang semua demam. Tetapi orang yang sangat dekat dengan Allah ini, masa demamnya dilebihkan waktunya. Seperti orang yang mungkin kurang dekat sama Allah, demamnya cuma 3 hari. Orang yang dekat sama Allah ini bisa 6 hari demamnya. Ya. Tujuannya untuk menambah derajat dia di surga, yang dia memang tidak bisa jangkau dengan hanya ibadah dia saja. Ini yang sesuai dengan hadis Bukhari. Pernah ada sahabat yang datang dan menemukan Nabi SAW lagi demam. Dan saking panasnya suhu badan Nabi SAW sampai-sampai sahabat ini waktu pegang di atas selimut Nabi yang Nabi pakai membungkus badan beliau, itu tembus panasnya. Sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, Anda ditimpa demam yang tidak normal nih. Tidak biasa saya temukan seperti ini. Kata Nabi SAW, benar, aku diujikan 2 kali lipat dari yang diujikan kepada kalian. Jadi kalau misalnya kita demamnya 40, mungkin Nabi bisa 80 ya. Jadi panas luar biasa. Maka sahabat ini cerdas, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, apakah ini berarti Anda dapat double pahala? Karena kan 2 kali lipat dari ujian. Maka kata Nabi SAW, iya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, siapa orang yang paling berat ujiannya kalau begitu ya Rasulullah? Maksudnya khusus orang beriman yang taat kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling berat ujiannya? Ujian ini jangan dibayangkan teman-teman yang tidak menimpa orang umumnya, tidak. Ini ujian yang datang menimpa umumnya orang. Tadi saya kasih contoh. Kalau orang yang jauh imannya kepada Allah, demamnya cuma 3 hari, orang beriman ini bisa 6 hari. Tapi ujian-ujian yang umum, bukan datang yang di luar nalar normalnya manusia, enggak. Kenapa juga ada orang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya baca hadis Nabi, kalau Nabi SAW mengatakan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi, lalu datang orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi. Saya jadi takut menambah iman saya karena ujiannya nanti jadi berat. Yang dia bayangkan rupanya ini ujian yang tidak menimpa umumnya orang. Enggak. Jadi yang masukkan adalah yang menimpa. Saya kasih contoh tadi, kalau demam 3 hari orang yang sedikit imannya lebih lemah dengan orang yang lebih kuat imannya itu bisa sampai 5-6 hari. Dia lebih lama. Tujuannya lebih ini agar dia mendapatkan derajat yang lebih di surga. Oleh karena itu sebab hadis ini adalah karena Nabi lagi demam, sahabat ini kaget demamnya Nabi. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, Anda demam tidak normal nih. Kata Nabi SAW, memang saya diujikan 2 kali lipat dari ujikan kalian. Kenapa? Karena iman para nabi-nabi paling tinggi kan. Lalu sahabat ini mengatakan, kalau begitu Anda dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Disitulah baru Nabi jelaskan. Ya. Waktu ditanya, kira-kira siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang yang mendekati level imannya dengan nabi-nabi tersebut. Lalu kemudian datanglah ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Dan dalam riwayat lain, kalau makin kuat agamanya, maka makin berat ujiannya, ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Sekali lagi, ujian di sini bukan berarti di luar daripada normalnya manusia, tidak. Tapi apa yang menimpa umumnya manusia, orang-orang ini akan diberikan lebih sedikit dengan tujuan untuk meninggikan derajat mereka. Ini sesuai dengan sejalan dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Dalam riwayat lain,
Kalau seseorang Allah mencintai seorang hamba, Allah berfirman kepada para malaikat yang mengatur ya ujian-ujian pada manusia, tuangkan pada dia ujian-ujian tersebut, gitu kan? Sehingga nanti dia tidak tersisa lagi dosanya dan akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga nanti. Di hari kiamat teman-teman, orang-orang yang datang ujian-ujian seperti ini dan mereka menikmatinya, mereka menjalani dengan sabar, mereka menerima sebagai keputusan Allah, maka mereka nanti akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sampai orang yang tidak diuji seperti mereka, misalnya tadi dia demam 7 hari atau 6 hari, yang lainnya cuma demam 3 hari. Nanti yang demam 3 hari ini akan cemburu pada hari kiamat melihat pahala orang yang demam sampai 6-7 hari itu. Ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, orang-orang yang sedikit ujiannya ini akan berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka, kemudian mereka meninggal. Artinya ingin ujian yang berat datang supaya mereka mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang telah diberikan pahala yang besar ini. Nah, inilah bagi penutupnya hadis tadi yang disebutkan oleh penulis dalam buku kita. Ya. Di sini kita bisa lihat ya, kembali kepada hadis tadi, sabda Nabi SAW, "Ma yusibul muslima", tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa ya, min nasabin, dari rasa letih. Nah, jadi letihnya orang beriman mungkin lebih sedikit dari orang-orang yang kurang imannya, selalu begitu. Tapi letih ini sudah cukup membuat, misalnya letihnya orang yang imannya lemah cuma 5 menit, mungkin orang yang punya iman bisa 10 menit letihnya. Tapi itu akan membersihkan dosa-dosa dia, akan meninggikan derajat dia. Ya, begitu juga Nabi sebutkan di sini. Semua ini yang normal-normal aja. Wala wasabin, dan tidak ada juga penyakit. Penyakit apa saja? Ya, tadi sudah kita sebutkan contoh Nabi demam tapi 2 kali lipat dari yang ditimpa oleh para sahabat. Kemudian kegelisahan atau hammin, ini juga sama. Kegelisahan orang-orang beriman biasanya lebih besar, tapi karena dia tahu ini akan menambah derajatnya di surga, ini akan membersihkan dosa-dosa dia, maka dia menikmati aja kegelisahan itu. Wala huznin, dan juga kesedihan. Sedih dalam masalah apapun. Wala azan, dan juga gangguan apapun. Wala gham, dan kegundahan. Ya. Hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuk tubuhnya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah jadikan sebagai pembersih dosa-dosanya. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Allah akan terus mendatangkan ujian, maksudnya yang mampu dilalui oleh seseorang mukmin di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia berjalan di muka bumi tanpa dosa satupun. Dalam riwayat lain, sampai Allah masukkan mereka semua ke dalam surga. Nah, ini yang dimaksud dengan ujian-ujian tersebut ya. Kalau ujian itu datang kepada ahli maksiat, berarti murni tadi karena dosa dan kelalaiannya, dan tujuan juga supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jadi ini kurang lebih bahasan kita pada kesempatan ini insyaallah. Dan izinkan saya juga mengajak teman-teman tadabbur surah Al-Ankabut 7 ayat pertama. Ini sebagai penutupnya ya. Kita lihat surah Al-Ankabut surah nomor 29. Saya baca ya. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 7. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ini adalah huruf-huruf yang terputus dalam Al-Quran yang kata para ulama hanya Allah yang tahu artinya atau nama lainnya surah itu. Jadi kita bisa bilang juga surah Al-Ankabut atau surah alif lam mim, nah gitu ya. Dan ini tidak ditafsirkan ke makna-makna yang lain. Itu sesuai dengan yang dinukil dari para ulama-ulama, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in dan seterusnya ya. Kemudian ayat keduanya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ya. Jadi salah kalau orang bilang, oh kalau saya sudah beriman saya tidak akan datang ujian. Tidak, ujian itu datang. Ya. Ujian itu akan datang, namun ujian ini datang, saya bilang tadi, ujian yang normal, semua orang kena, cuma dia lebih panjang sedikit masa waktunya untuk memberikan kepada dia derajat yang tinggi, untuk membersihkan sisa dosanya, gitu kan. Ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maksudnya yang telah beriman. Allah uji mereka, para nabi-nabi diuji, orang-orang beriman diuji. Maka sungguhnya Allah akan mengetahui dari ujian itu orang-orang yang benar dengan keimanannya
dan sungguhnya dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Karena orang kan kalau diberikan nikmat nih, kita lagi sehat, lagi ada makanan dan segala macam, semua orang bisa jadi orang bersyukur. Enggak sulit itu. Tapi justru datang ujian menguji iman ini orang ini benar atau tidak pada saat datang ujiannya, ya. Pada saat datang cobaannya, maka itu dilihat orang ini jujur atau tidak. Sama dengan kita bersahabat sama orang. Kalau kita lagi punya kemampuan, nama kita lagi harum, jabatan kita lagi tinggi, harta kita lagi melimpah, orang semua melengket. Ini mirip gula yang dikerumuni sama semut. Tapi coba kalau lagi tidak ada apa-apa, siapa yang tetap berteman pada kita di saat kita lagi ada masalah, itulah teman yang setia. Ya. Karena mereka memang bukan karena tujuan yang lain, karena persahabatannya, ya. Nah, seperti itu. Ayat 4-nya, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ini ayat kuat sekali dalam mengingatkan orang-orang yang suka melakukan pelanggaran, dia pikir Allah tidak tahu dan tidak akan menghukumnya. Sudah turun 1400 tahun yang lalu. Allah bilang, ataukah orang-orang yang mengerjakan dosa dan kesalahan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tanda tanya, amat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Bodoh sekali mereka pikir melanggar agama tidak dihukum. Gitu. Pelanggaran pasti ada konsekuensi hukumnya. Jadi jangan terus lalai. Ayat 5-nya, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, hari kiamat masuk surga, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sini maksudnya mujahadah ini adalah dia memaksa di dalam ibadah, dia memaksa diri untuk meninggalkan dosa. Siapa yang melakukan itu, maka untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Terakhir ayat 7-nya, walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ayat 7 ini sebagai penutup teman-teman sekalian adalah ayat yang luar biasa, berita gembira buat orang-orang beriman. Karena dipastikan dalam ayat tersebut, kalau dia sudah pernah berbuat dosa pun, ya, kemudian dia berusaha untuk taubat, beriman dan beramal saleh, maka dosanya semua akan dimaafkan dan akan diberikan balasan setelah itu sesuai dengan amal-amal yang dia kerjakan. Bayangkan teman-teman kalau Allah punya peraturan, di saat kita melakukan pelanggaran, kita taubat, tapi setelah itu sudah tidak bisa tambah amal soleh. Oke, saya maafin tapi tidak bisa lagi tambah. Yang pernah sudah kamu kerjakan cuma dapat 5 angka misalnya amal soleh, yang nanti mungkin belum cukup masuk surga, nggak bisa ditambah. Kan kita kerepotan. Tapi Allah dengan kemahamuran di ayat 7 dia menjelaskan, orang-orang yang pernah buat dosa tapi mereka bertobat, mereka beramal saleh, maka kami bersihkan dosa-dosa mereka yang lalu, kemudian kami akan berikan balasan tambahan setelah itu dari amal-amal yang mereka kerjakan. Nah, ini gambaran tentang poin kita yang keempat, masalah ujian-ujian yang datang itu bisa jadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan tentu saja tema-tema yang kita bahas ini teman-teman sekalian, kita berharap tema-tema ini bisa membawa pada perubahan ke depannya, perubahan keadaan kita dan lebih baik dari sebelumnya. Setiap ada pengajian seperti ini teman-teman, tujuannya bukan menyalahkan siapapun, ya. Dan saya selalu menyampaikan bukan cuma pengajian ini, pengajian semuanya, saat kita membahas sebuah tema, dan kebetulan misalnya tema itu ada orang yang hadir tepat kena pada dia, itu bukan karena menyinggung dia, tapi justru kita bicara sekarang ke depan. Kalau misalnya kita bicara tema masalah bohong misalnya, nggak boleh haram gini dan begitu dalilnya ini dan seterusnya. Kita bukan sedang menyinggung siapa yang ada di situ sebagai pembohong, karena kita tidak tahu siapa orangnya. Tapi ini peringatan dari Allah mulai hari ini ke depan. Setiap tema begini, hari ini ke depan. Bagaimana caranya kita mengubah menjadi lebih baik setelah Allah memberikan peringatan kepada kita. Kalau sebelumnya kita sudah jujur, berarti tinggal kita pertahankan. Sebelumnya kita bohong, sekarang kita berhenti, perbaikin ke depannya. Nah, itu tujuan daripada pengajian teman-teman sekalian. Jadi supaya memberikan peringatan kepada kita, lalu kita introspeksi diri lagi kembali, ya, kembali kita merefleksikan kembali tentang kondisi dan keadaan kita, apakah kita sudah sempurna atau belum, terapin atau belum, lalu kemudian kita lakukan hal lebih baik setelah itu. Allahu a'lam.
Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.